Kita selamatkan dulu jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Yang enggak ngomong kayaknya enggak sampai tahun baru. Selamat tahun baru. Atau masih kurang tanggal 31-nya. Kalau orang Batak dia omongin gitu, itu hari momen untuk saling memaafkan gitu. Hari saling pengakuan dosa. Setelah itu berdosa lagi. Tapi tidak ya, Jemaat Yas Jakarta. Justru itu momen untuk pemulihan keluarga terjadi. Sehingga dari situ melangkah sesuatu yang baru sepanjang tahun 2026. Jadi tema dari pusat tahun 2026, The Year of Divine Exchange, yaitu tahun pergantian ilahi. Dan tema bulan ini boleh ditampilkan sudah, His punishment for our forgiveness, yaitu tentang Dia yang dihukum untuk pengampunan kita, supaya kita tidak dihukum lagi. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, Yesaya 53 ayat 5. 1, sini sudah ya. Oke, 1, 2, 3. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi itu yang menjadi ayat untuk judul firman Tuhan tentang Yesus yang dihukum, Yesus yang disiksa untuk memberikan pengampunan bagi kita. Jadi di bulan Januari penghukuman kita Yesus tanggung supaya kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu perhatikan yang saya kasih warna kuning. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Dialah yang tertikam. Kalau kita baca ayat selanjutnya, banyak yang mengira bahwa yang tertikam itu tertikam karena kesalahannya sendiri, karena kutuknya, karena begitu menakutkan dan mengerikan cara dia mati sehingga orang mengutukinya. Orang berpikir, sejahat apa sih orang ini sampai Elohim pun harus mengutuk dan menindas dia sedemikian rupa. Tetapi dilanjutkan di ayat yang kelima ini dikatakan, sesungguhnya pelanggaran kitalah yang dia pikul. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Jadi poin yang pertama, hukuman yang Yesus terima untuk Yesus dapat memberikan pengampunan, ternyata pengampunan itu enggak gampang ya Bapak Ibu ya. Kita juga merasakan ya, kalau ada keluarga yang menyakiti, ada istri, ada suami yang menyakiti, aduh gimana ya, kok kerjanya nyakitin gitu. Dan dia yang tertikam karena pemberontakan kita. Kata pemberontakan dalam bahasa Ibrani ditulis di situ pesa. Artinya pelanggaran yang disengaja terhadap Elohim. Jadi pemberontakan itu adalah kesalahan yang terencana. Bukan tidak tahu. Seperti Adam dan Hawa tahu betul ketika dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, hasilnya adalah kematian. Jadi sudah ada pertimbangan yang matang dari tindakannya itu. Dari tindakannya itu menghasilkan penghukuman.
Saya barusan liburan di kampung halaman selama 6 hari ya. Ternyata bahagia juga liburan sendirian. Ya cuman tidak terurus gitu aja ya. Mau pergi kemana suka hati. Mau tidur jam berapa suka hati gitu ya. Sampai istri saya WhatsApp saya, sudah lupa ya sama anak istri di Kadipaten, kok enggak telepon, kok enggak WhatsApp gitu. Sambil ngobrol-ngobrol di sana, beberapa keluarga ngomong, tahu enggak Kak, Abang, yang sana, semua kan kawasan Kristen. Bisa dikatakan 90% Kristen lah. Itu orang Batak bilang, itu perbegu ganjang. Itu perbegu ganjang, itu perbegu ganjang. Hampir disebutin semuanya itu perbegu ganjang. Punya jimat pemelihara hantu gitu. Kalau ada yang tuyul kayak gitu, pemelihara ganjang. Dan anehnya yang disebut-sebut itu paling rajin ke gereja. Ini. Loh itu kan aktif di gereja. Iya, karena merasa salah saing gitu. Mereka tahu itu kesalahan yang fatal, sengaja dilakukan. Karena mungkin 1-2 hal, saya tidak tahu apa maksud dan tujuan mereka, sehingga mereka memelihara itu. Dulu waktu saya di kampung, itu masih 1. Sekarang berkembang biak. Lalu lihat, Yesus datang ke dunia mau memikul pelanggaran yang disengaja oleh manusia. Yesus menanggung, dia tertikam, bukan menanggung kesalahan yang tidak disengaja. Dari kepolisian pun tahu kalau pelanggaran yang tidak disengaja itu hukumannya lebih ringan ya Pak ya. Lebih ringan. Apalagi menghilangkan nyawa orang tanpa disengaja, itu lebih ringan hukumannya. Dibandingkan dengan direncanakan. Wah, itu bisa berlapis. Hukumannya lebih berat gitu. Jadi artinya ketika lambung Yesus ditikam, itu menggambarkan Yesus menanggung semua penghukuman yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan Yesus bukan korban kecelakaan sejarah, melainkan pengganti yang rela. Banyak sengaja kalau di persidangan, kalau kita lihat, ada yang sengaja dikorbankan. Karena orang yang melakukan kesalahan ini orang kaya, orang yang berpangkat, punya posisi, punya pengaruh, sehingga dia sengaja mengorbankan orang lain. Sebenarnya orang lain yang dikorbankan ini pingin keluar dari hukuman itu. Tapi karena apa daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, sehingga dia terpaksa menanggung penghukuman itu demi orang yang berdosa itu. Berbeda dengan Yesus, dia tidak terpaksa. Dia tidak, bukan berarti Yesus waktu disalib dia tidak punya kuasa. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Kalau yang mati saja dibangkitkan, untuk Yesus keluar dari salib itu terlalu mudah. Yesus banyak pilihan. Kalau tadi gambaran yang saya berikan, dia tidak punya pilihan, terpaksa. Tapi Yesus punya pilihan. Saya sepanjang di kampung sering menangis karena kebaikan Tuhan. Biasa orang di sana kan sederhana sekali. Jadi saya harus tidur di lantai beralaskan tikar. Terus di sana, tidur di sana. Pergi ke rumah-rumah yang kumuh mendoakan di sana. Waktu saya tidur, biasa ngobrol sama Tuhan.
Enak tidur di lantai kan? Tiba-tiba berbisik di hati saya. Saya pernah tidur loh di palungan. Wow. Waktu itu muncul di hati saya. Saya penuh kemuliaan, penuh keagungan, harta berkelimpahan, semuanya. Saya selalu disanjung kudus, kudus, kudus. Saya tidur di palungan loh, bukan sejam 2 jam. Itu saya menangis. Tuhan mau rela. Kedatangannya pun sudah menunjukkan pengorbanan yang sempurna. Dan digenapi dengan cara matinya di atas kayu salib. Sungguh tak terkatakan cara Yesus menanggung kita. Jadi lihat Bapak Ibu. Jadi Kristus menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ada seorang anak ini ternyata anak raja. Sebelum diketahui anak raja, anak ini selalu berkeliaran mencuri, lalu melakukan kejahatan di mana-mana. Dan pemerintah dan raja pun memberikan hukuman yang berat dan hadiah yang besar bagi orang yang menemukan penjahat di kerajaan itu. Singkat cerita, ketemulah ternyata penjahatnya adalah anak kandungnya sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh sang raja itu? Apakah sang raja itu membebaskan si anak itu karena dia raja? Kalau anak itu dibebaskan karena dia raja, maka akan dikenal dia bukanlah raja yang adil. Tidak ada keadilan. Tapi kalau anak itu dibebaskan, kalau anak itu dihukum, hukuman yang berat dan berujung kepada kematian si anak itu, maka raja itu akan dianggap raja yang tidak punya kasih. Bertentangan, seolah-olah sang raja itu berada di tempat yang salah. Menghukum salah, membebaskan salah. Akhirnya raja itu mengambil sikap, dia melepaskan jubah kerajaannya. Hukuman tetap dilaksanakan. Dan raja ini yang menerima penghukuman sampai hukuman itu tuntas. Karena raja ini sudah dihukum, maka otomatis anak ini dilepaskan. Karena penghukumannya sudah selesai. Di manakah keadilan raja? Di penghukuman atas tubuh raja itu. Di manakah kasihnya raja? Lewat penghukuman itu anaknya bisa hidup kembali. Demikian Yesus datang ke dunia, dia adalah raja segala raja. Dia menanggalkan jubah kerajaan itu. Dia mau tertikam. Bahkan secara manusia, kejahatan yang dilakukan para ahli Taurat, orang Farisi dan semua pembenci-pembenci Yesus itu terstruktur, terorganisasi. Artinya diketahui, sudah dirancangkan. Tidak ada pun seorang yang menyalibkan Yesus. Mereka tidak tahu kenapa Yesus disalibkan. Tapi sengaja Yesus dituduh dengan segala fitnah yang kejam. Tapi lihat di atas kayu salib, Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka sebab padahal terstruktur kejahatan manusia itu. Terencana kejahatan manusia itu. Tapi Yesus berkata mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya sambil khotbah sambil mau nahan ini Bapak Ibu, nahan nangis. Jadi dari poin ini biarlah kita berhenti menganggap dosa sebagai hal yang ringan. Amin. Kalau dosa itu adalah hal yang ringan,
Tidak mungkin raja di atas segala raja itu datang ke dunia dan mau disalib. Karena Yesus tahu upah dosa adalah maut. Oleh karena itu kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, mari kita bertobat bukan karena takut neraka, tetapi karena sadar Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Oleh karena itu kita menanggalkan, kita tidak lagi melakukan kejahatan yang disengaja. Kalau tahun 2025 sengaja ada perselingkuhan, tutup sudah lembaran 2025. Kalau sengaja menutup keran berkat seseorang, tinggalkan sudah. Kalau sengaja melukai, menghancurkan rumah tangga orang lain, tutup sudah. Tahun 2026 kita sadar ternyata upah dosa itu sangat menyakitkan. Dan itu dampaknya bisa sampai kemana-mana. Tapi pengorbanan Yesus Kristus memberikan pengampunan yang sempurna bagi kita. Katakan amin. Katakan, aku sudah diampuni. 1, 2, 3. Yang percaya diampuni Yesus, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Poin yang kedua, sama-sama kita baca. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena, tadi temanya saya ambil dari sini, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Poinnya yang pertama adalah, ganjaran yang pertama adalah dia tertikam karena pemberontakan kita. Yang kedua, dia diremukkan karena kejahatan kita. Diremukkan menunjukkan penderitaan total. Diremukkan berbicara tentang penderitaan total secara fisik, emosional, dan rohani. Semuanya. Dan kejahatan dalam bahasa Ibrani, avon, menunjuk pada natur dosa yang sudah rusak. Jadi artinya dari diri manusia tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Karena itu Yesus datang ke dunia karena manusia tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tahun 2026 kita butuh Tuhan. Sungguh-sungguh butuh Tuhan. Kalau kekristenan kita tahun 2025 separuh-separuh ikut Tuhan. Tapi kita berkomitmen tahun 2026 kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bisa saja bencana-bencana yang terjadi itu menjadi warning bagi kita. Untuk kita diingatkan, ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Saya pulang kampung, ini bapak itu di mana? Sudah mati. Masih muda. Kok cepat ya? Yang ini sudah mati. Dulu waktu kecil sering main-main ke samping rumah, yang di samping rumah sudah jadi tak berpenghuni karena suami istri itu sudah tidak ada. Kami juga yang tinggal di rumah orang tua, papa mama sudah tidak ada. Kok cepat sekali ya, tidak terasa. Tapi saya berdoa semua keluarga YS Jakarta umur panjang, bahagia dan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Itu yang terjadi tahun 2026. Karena itu kita sungguh-sungguh lihat dia diremukkan. Kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu masih enak dilihat ya. Kalau kita melihat aslinya muntah-muntah kita. Tidak ada yang kuat lihat foto aslinya. Lihat lukanya, tubuhnya yang terkelupas, tulangnya bisa kita lihat. Kalau dibuat itu
Saya kalau nonton film action yang ngeri gitu ya, tembak kelihatan terus, itu langsung saya tutup, nggak kuat saya. Mau muntah lihat darah itu. Itu masih seperti itu, apalagi Yesus. Dikatakan diremukkan. Secara emosi diremukkan, fisiknya diremukkan. Semuanya diremukkan, tidak ada yang tersisa. Kepalanya diremukkan, tangannya diremukkan, kakinya diremukkan. Itu berbicara supaya semua dosa itu yang sudah Yesus ambil di tubuhnya, semuanya diremukkan. Sehingga tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Siapapun yang datang kepada Yesus pasti ada pengampunan. Amin. Jika kita merasa tahun 2025 ekonomiku remuk, keluargaku sepertinya mau remuk, mau hancur, pandang salib Yesus. Sesungguhnya kehancuran kita sudah Yesus pikul di atas kayu salib. Sehingga supaya keluarga yang merasa rumah tangganya remuk hancur, anak muda yang merasa masa depannya remuk hancur, siapapun yang merasa kehidupan ke depan remuk hancur, datang kepada Yesus. Karena yang buruk itu sudah Yesus pikul, dan melalui keremukan tubuh Yesus, dia melepaskan pengampunan dan ada jaminan masa depan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Poin yang terakhir. Salib menunjukkan bahwa pengampunan tidak murah. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu perhatikan. Salib menunjukkan bahwa pengampunan tidak murah. Jadi kalau ada seorang istri yang harus mengampuni suami, sakit Pak, enggak apa-apa, memang enggak murah. Kalau ada menantu yang harus diampuni, kalau ada mertua yang harus diampuni, kalau ada saudara kandung yang harus diampuni, sakit memang. Tapi percayalah, orang yang melepaskan pengampunan tidak pernah tertulis di dalam kitab suci kita, hidupnya dipermalukan. Justru orang yang menaruh dendam di dalam hatinya, hidupnya berada di dalam kehancuran. Raja Saul, raja yang dipilih dan diurapi, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Sama-sama dengan Daud diurapi, dipilih, tapi Daud memilih terus hidup di dalam mengampuni, melepaskan pengampunan. Mertuanya merancangkan yang jahat, bahkan kematian Daud. Tapi Daud merancangkan yang baik kepada mertuanya. Dan Tuhan menunjukkan, karena ini adalah karakter Tuhan, mengampuni. Dan Yesus tidak dipermalukan. Justru karena pengampunan yang Yesus lepaskan bagi kita, membuat mulut kita penuh pengagungan akan Yesus Kristus Tuhan. Begitu juga hidup yang selalu memberikan pengampunan kepada orang lain akan alami pertolongan demi pertolongan, kemuliaan demi kemuliaan. Jadi jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Kemarin saya ditelepon dari jemaat TikTok, Pak, saya diancam, tolong saya doakan. Saya diancam, foto saya diambil, katanya saya mau disantet, mau diguna-guna. Ya kalau saya kan tidak masalah yang gitu-gitu. Mau disantet, mau diambil foto, mau diambil rambut, saya kasih sekalian tanggal lahir dan bulannya supaya tahu dia saya kapan ulang tahun, siapa tahu dia kasih kado kan. Beneran Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu tanggal lahir saya, kasih aja ke siapapun. Supaya mereka tahu datang rame-rame ke rumah saya mengucapkan ulang tahun. Jangan takut, tapi kan jemaat ini takut. Kenapa Ibu takut?
karena saya diancam. Lalu saya ajarkan, kalau ibu takut ancaman, padahal ancaman lewat telepon, saya akan santet kamu, saya akan guna-guna kamu, saya tahu ini fotomu, saya akan santet. Dia fokus kepada ancaman, ancaman dan ancaman. Lalu saya berkata, kenapa ibu tidak fokus kepada karya salib Yesus? Ketika kita mulai takut akan persoalan kita, lihatlah pengorbanan Yesus. Sebab tidak ada tenun, santet, guna-guna paranormal apapun, kuasa apapun tidak akan dapat menyentuh orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan takut. Roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari lepaskan pengampunan. Siapapun yang menyakitimu, kasih tahu kiri kanan, kamu layak diberkati. Kamu layak diberkati. Kasih sambil kasih senyum. Oleh karena layak diberkati, makanya lepaskan pengampunan itu. Amin. Yusuf sama sekali kita tidak pernah ya melihat bagaimana Yusuf mengeluh ke Tuhan. Kenapa ya Tuhan kakakku seperti ini? Kenapa ya Tuhan saudara-saudaraku seperti ini? Tapi orang Kristen sering mengeluh berdoa. Tuhan kenapa mertuaku seperti ini? Ipar-iparku seperti ini. Saya baik loh Tuhan, saya difitnah. Padahal kan belum dijual kan? Belum masuk sumur kan? Yusuf masuk sumur dan dijual loh. Tapi dia tidak pernah kita baca kisahnya. Kalau dia mengeluh, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Justru Yusuf berkata, terima kasih. Justru rancangan yang buruk yang kamu laksanakan, Tuhan pakai menjadi penggenapan rancangan Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Rancangan Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Yang terakhir sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi poin yang terakhir adalah bilur-bilurnya memberikan kesembuhan. Ini bilur-bilur ini berbicara tentang kehancuran total tubuh Yesus. Luka total. Tidak ada yang tersisa yang tidak kena hukuman. Semuanya. Tapi Yesus berkata bilur-bilurnya memberikan kesembuhan. Artinya pemulihan total. Ini mencakup rohani, batin, dan relasi dengan Elohim. Hubungan kita dengan Tuhan telah terjalin kembali. Jiwa kita telah dipulihkan. Sering orang memakai oleh bilur-bilur Yesus, penyakitmu sembuh. Selalu konotasinya itu adalah penyakit jasmani. Padahal bukan itu tujuan utama. Banyak orang yang saya doakan sembuh, ternyata setelah sembuh dia selingkuh lagi. Dari luar pulau, saya telepon terus, saya pandu terus 1 minggu. Akhirnya sembuh, bersama istrinya saya doakan sembuh, sudah parah. Setelah sembuh tidak pernah lagi hubungi saya. Oh ya puji Tuhan sudah sembuh. 1 bulan kemudian istrinya telepon saya. Suamiku. Saya pikir sudah parah sakit suaminya. Kenapa Bu? Suamiku selingkuh setelah sembuh. Wah. Waktu saya di kampung itu ada saudara saya yang bertanya ke saya, apa spesialismu di dalam pelayanan? Apa ya spesialis saya ya? Saya gembala, saya pengkhotbah, ya saya ngajar juga. Bukan itu yang saya maksud. Apa spesialismu?
Lalu dia mulai mengarahkan, oh maksudnya kepada karunia kesembuhan. Bisa melihat, tiba-tiba saya bisa melihat jemaat, oh 1 minggu yang lalu kamu melakukan dosa apa saya tahu gitu kan. Kalau seperti itu takut orang datang ke sini. Nanti pastor tahu nih kemarin saya lakukan dosa apa gitu tuh. Menemui saya bukan lagi sukacita tapi menemui saya sudah dengan wajah tertunduk. Soalnya saya punya karunia kesembuhan. Siapapun yang saya doakan pasti sembuh, dia bilang. Siapapun yang saya pegang orangnya, roh jahat pasti pergi. Lalu saya jawab, kesembuhan boleh. Tapi 70-80% kesembuhan tidak membawa perubahan kepada manusia. Langsung dia berkata, iya ya, coba yang kamu doakan sembuh. Apakah dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan atau semakin jahat? Dia terpukul. Kita butuh sembuh secara jiwa. Semakin kenal Yesus, semakin sungguh-sungguh di dalam Yesus. Jika kita disembuhkan secara fisik, puji Tuhan, itu bonus, katakan amin. Tapi Tuhan mau keluarga kita disembuhkan, rumah tangga disembuhkan, sehingga semua rumah tangga, anak, cucu, mantu bersama-sama melayani Yesus. Itu kesembuhan yang sesungguhnya. Bersama keluarga, bersama mertua, minimal bersama suami, istri, dan anak-anak. Sungguh-sungguh melayani Yesus. Berarti keluarga ini sudah disembuhkan secara jiwanya dan secara kerohaniannya, sembuh total. Kalau secara fisik kita sembuh, itu bonus Bapak Ibu. Saya juga masih ada sakit di tubuh saya. Tapi bukan itu yang membuat kita terhalang untuk melayani Tuhan. Jadi semua yang melayani Tuhan, kalau cuma sakit flu, jangan sampai tinggalkan ibadah. Pastor, aku sakit flu, gak bisa datang ibadah. Aduh. Mulai tahun 2026, semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat satu kisah kehidupan seorang Barabas. Boleh diputar? Sekali Barabas melihat Yesus. Lalu yang kedua kali itu di luar naskah. Tidak ada di naskah. Hanya sekali tatap saja Barabas pergi. Tapi yang kedua kali itu spontan. Yang memerankan Yeshua Barabas ini adalah Pietro Sarubi. Dia seorang ateis, tidak mengenal Tuhan. Waktu Barabas melihat Tuhan, itu masih naskah sesuai dari sutradara. Yang kedua, dia tatap. Karena dia melihat ada mata yang penuh kasih melihat dia secara pribadi. Itu seperti mata Yesus. Itu mengalir di tubuhnya seperti dia kesetrum. Dan saat itu dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dan ini ditulis di dalam buku yang berjudul Da Baraba Yesu. Dari Barabas ke Yesus. Dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tatapan yang mengubah masa depan seorang Pietro Sarubi. Tuhan Yesus itu hidup, amin. Kalau seorang ateis dapat dipulihkan, pemain musik mulai maju ke depan. Kita yang sudah diangkat anak, rumah tanggamu dapat dipulihkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil itu berubah. Barabas yang diperankan oleh Pietro Sarubi. Dia berkata, hanya dengan tatapan saja.
dia selesai syuting itu, dia mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya emosional saja. Ternyata itu menjadi keputusan. Sampai hari ini dia mengikut Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lihat Yesus yang disalib, Yesus yang dihukum untuk memberikan pengampunan bagi kita. Mari datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan iman katakan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Umat Tuhan yang sudah diampuni, mari bangkit berdiri, katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, Yesus, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Yesus Tuhan, Kau ku sembah, mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dia dihukum bukan pelanggaran yang dia lakukan, tapi pelanggaran yang kita lakukan. Dia gantikan dengan pengampunan. Lihat, Yesus melepaskan pengampunan dan berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka tahu kejahatannya terencana, terstruktur.
Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Mari lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakitimu. Biarlah di awal tahun ini kita mengambil keputusan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan separuh-separuh lagi. Bukan setengah-setengah. Tapi sungguh-sungguh mengikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, karena salib-Mu. Dengan iman katakan, karena